bos. Tapi pengen latihan combat ora wae. Gak kuat aku. Masa gak kuat. Napasku. Nyoba prakteknya barang. Sesak napas aku. Iki gampang kehilangan oksigen nih jare. Dan wis solusine gak? Oh, Nek dia merasa arep sesek iki roh solusine gak? Tuku tolak angin. Sumpah tak kau dhewe lho. Koyoke lho. Oh, jadinya jelek. Misal kayak gini, kita mukul orang kalau nggak pernah latihan ya, bayangannya mukul itu gampang. Tapi ketika kamu pernah coba latihan kan, oh ternyata mukul susah ya. Ya. Soalnya ini enek faktor sikil barang Ya. gimana kowe nekane Kudu duwe ya. kudu duwe bos. Gak duwe kayak- mlaku gendok kowe goblok. Aku karo kowe, kita semuanya timbang kesurupan rungokno podcast Serbia. Oke, tapi mau upload neng YouTube penontonnya biar dulu. Elek. Satu sih wis sampe satu sih. Saya mending Si podcast awal-awal hororku saya mending ya. Yo aduh tuh mak, aduh. Iki sing delok bolo-bolo dhewe sing Padahal bener-bener kenal. iki luwih proper banget lagi nih timbang ning aku, Cuk. Ya apa, tapi iki pengen tak niati iki latihan karo cah iki. Oh, yo sesuai di niati sing tenanan no. Ya insyaallah sampean gampang lah. Tapi kan minimal dhewe wis duwe perjalanan podcast to. Iso. Nek ngomongnya penonton elek memang. Mungkin kurang fokus mungkin ya. Maksudnya kayak temamu apa. Yo, ku kadang ngomong iki Jadi dadang. Nek jadi dadang enakan Mas Pandu pinter nggawe konten ge sembarang kali tapi gak iso pemasaran ngono. Yo, aku pengen arepe nge-share, arepe ngejak wong nonton iki rada kikuk aku iki. Tak mau nang pasar. Gak apa ndungune kudu dipaksa ndu. Aku kan biyen yo ngono. Itu kan apa ngupload nang sosmed ngene iki ra tau gelem aku. Aku lagi mulai fokus nang sosmed ngupload apa latihan promosi nang sosmed ya lagi tahun kemarin wih. Aku ki ngene. Maksudnya ki aku kan wonge asline perfeksionis to asline. Jadi gawe konten sing biasa-biasa iki ya wis tak nggawe latihan lho, gak pengen didelok wong wakeh ngono. Nek gaweku sing proper tenan ya wani nge-share. Tapi iki nek wis apa kowe wis oleh beberapa video niki kudune wis wani anu lho wis. Iklano. Ben gak Iklane. ben gak buang-buang waktu tok no. Balio nganteni apa kayak ya apa kayak lho podcast Serbia sedot tenan. Kudu duwe apa ya kayak jargon-jargon sing biasa mu tokne ngono lho. Anu kaya anu ngono lho. sedoten. Yo kaya moto-moto ngono lho. Itu kayak Ya gawe Mas kudune. Nah, kudune ngono. Saiki to Podcast Serbia. Halo tuh. tentang anju ngomong Nganjuk. Jaya. Gaya kanju opo. Gak tapi ya piye ya. Aku gak ngerasa buang waktu lah aku ya. Mbune Mas Mali. Soalnya dia kan main aduh kan. Nek menurutku ndelok apa jenenge peralatanmu sing kayak ngene iki. Terus awakmu wis beberapa kali gawe video-video. Nek semakin ke depan nggermu gawe ngene-ngene iki tok buang-buang waktu lho. Ngono ya. Iya. Tapi dia wis menghasilkan dalam bentuk disewa. Oh. Lah iya. Peralatanku disewa. Berarti kan wis mulai ngerti tuh wong-wong. Lagi ndang dinaikkan. Kau TikTok ya. Yang dinaikkan. Cah SMA dikai tugas gurune kon nge podcast to. Yo aku nonton wi. Ah wi nyewa. Ya walaupun wis sak ikhlas ya tapi kan malah enek wong roh ngono lho maksudnya. Lah wis teko kene kan berarti wis wayang ngunggahne to. Mas diangkat. Gaskon, yuk. Ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di podcast Serbia bersama saya Pandu. Dan aku Mali. Dan kali ini bersama tamu kita, siapa Mas? Aris, halo. Aris. Dia adalah apa Mas? Apa Bi? Gak kita takut ya Jal. Oh. Toteles. Wah kayaknya aku nggak secerdas itu sih. Aristoteles ya. Aku pernah mau bikin konten sing namanya pakai itu sih.
Aristoteles. Tapi Aristoteles gitu tulisannya gitu. Tak kira Aristoteles berarti terlalu basah. Suka yang basa-basa, Bro. Apa we mengenal Ki sebagai opo maksudnya? Karena Kenal tuh ki. Lah wis podcast 1 jam setengah. Iki ceritanya gue kenal tuh ki kok. Iki podcast konyol pengenane. Ya buat kawan-kawan yang belum tahu sebenarnya kita udah bikin 1 jam setengah ya di waktu hari Selasa ya. Selasa yang Udah ngobrol berlarut-larut, berbanyak-banyak cakap, ternyata sama ini nggak direkam. ya nek kelingan J mangkel sebenarnya, tapi ya gak apa-apa wi latihan lah. Lucu sih. Simulasi podcast karo tukang pukul li orang. Aku sampai saya kelingan saya kudu ngakak, sumpah. Oh asik bro, ngobrol tekan titi. Ternyata file lagi enak anjir. Kocak. Tapi we gak keberatan tuh Riz asli nih. Maksudnya enggak. Tajarin ini. Enggak, aku seneng. Aku emang dasarnya kalau orang yang belum kenal kayak aku pendiam gitu ya, enggak terlalu banyak ngomong. Tapi sebenarnya aku suka sih ngomong kayak gini, ngobrol ngalor ngidul enggak jelas kayak gitu. Soalnya menurutku ya nambah-nambah informasi juga. Kadang kita ngobrol sama orang lain itu tujuan kita cuma ngomong-ngomong sampah, tapi ternyata kita dapat ilmu juga kan di situ. Nah, biasanya ngono. Tapi biasanya ya sampah. Tapi sampah nyelwi sing sering sih. Lah sing gue ngerti ya Aris iki adalah pelatih apa ya nih arani Riz we, pelatih apa? Combat sport, Ya, combat. teman-teman. Ya, saya mengatakan itu combat karena nggak cuma satu cabur aja. Kalau misal ada orang yang melihatnya saya pelatih tinju, sedangkan saya kan juga melatih untuk di Muay Thai, untuk di kickboxing, wushu santa, terus olahraga-olahraga lain juga. Jadi makanya saya kalau ditanya ya melatih combat gitu aja. Wushu barang tuh. Wushu tapi wushu yang santa. Kan wushu itu ada wushu taulu, ada yang santa. Sing gerakan tok sing ndi berarti? Taulu yang seni kan ya? Oh sing Ya kayak Jet Li kayak gitu. Itu yang santa. Itu yang taulu. Nek combat ya artinya bahasa Indonesianya apa? Combat artinya. Combat itu bahasa Indonesianya juga combat. Kalau bahasa Inggrisnya COMBAT, tapi kalau Indonesia ya KOMBAT. Terus nek Intinya- di apa? Deskripsinya. Deskripsi Kalimat. Definisi dah. Definisi. Ya olahraga pertarungan gitu ya. Tempuk ngono lho. Olahraga Combat. Gak ngono Bos. pertarungan. Maksudnya bersentuhan. Ya. Ya kalau kalian masih penasaran belum paham apa gunanya Google? Ya Google aja. Sekitar ini gak kena Google. Kan enek narasumber ning kene. Ora enek banyune kok. Oh. Gak ada gak Google biasanya soalnya. RPUL. Repul. Wih, apa ya? Repul mungkin rangkuman pelajaran umum. Apa? Bukan. Kan ada repal, ada repul. Repul. Pengetahuan Rangkuman pengetahuan umum. umum. L apa? Langsung. Apa ya ele ya? Apa ele? Itu kayaknya zaman-zaman kita sih kayaknya sekarang nggak ada. Nek RPAL kan rangkuman pengetahuan alam. Lengkap, Lengkap, bener-bener. Lengkap, Bos. Biasanya dijual dulu ada penjual-penjual buku yang Enak. datang ke sekolahan itu kayak pameran promosi ya. ya. Kalau dulu literasinya masih lumayan sih. Kita masih suka baca. Yo, Cik, enek bakulan Iya. ngono kan. Kalau anak-anak sekarang ya mohon maaf ya, setahu saya mereka lebih suka cari pengetahuan itu yang bergambar dari video kayak gitu. Akhirnya Indonesia kan jadi salah satu negara dengan tingkat literasi yang sangat rendah. Tapi pengen luwih praktis kan asline ngono ya. Dan mare wong males sebenarnya to. Tapi menurut saya kalau daripada kita cuma mendengarkan orang ngomong atau kita lihat visual itu untuk melatih daya ingat kita itu ya lebih bagus kalau kita baca. Menurut saya. Yo sih aduh ya. Bos, wis enek penelitiane malah. Wis enek fix bahwa membaca ki meningkatkan kemampuan otak lebih
Lebih optimal. Lebih optimal daripada melakukan koyo delok video dan audiovisual lah. Iki lho. Ayat pertama sing turun Iqra, Bro. Oh, kena Iqra pora. Gak ero. Kro yo aba gitu. Iya, membaca kan. Balik ning kene kok bahas pendidikan. Bos. Kombat berarti. Kombat wae ana pertanyaan Kak? Gak wes. Aku sih ya. Ngono tok arene pertanyaan. Rugi aku merorene ra mau takoni. Iki cik are Apa? Mas Pandu are apa ini? Gak, Muncul proklamasi. Aku kan ngiling-ngiling di pertanyaannya apa ae. Diki pertanyaan apa ae. Yo pertanyaan kalau kita podcast itu ngalir aja sih Ya. sebenarnya. State sih, state we tertarik karo pergelutan duniawi gitu aslinya dimulai dari mana gitu lah. Aku pengen roh. Ya sebenarnya kalau saya pribadi emang dari dulu itu suka dunia gelut gitu ya. Karena dari kecil yang saya tonton ya film-film gelut gitu. Ya. Cuman kan ya dulu belum ada wadah, terutama kayak di Nganjuk sini kan belum ada wadah kayak misal Pertina, Persatuan Tinju Amatir Nasional Indonesia itu ataupun Muay Thai ataupun yang lain. Jadi dulu ya udah latihan sendiri otodidak gitu, nonton film terus ngikutin gerakan-gerakan yang gak jelas itu, terus semakin besar semakin tahu link-link untuk berlatih di sana sini, akhirnya ya tersalur di situ. Tapi secara pribadi meskipun saya suka gelut tapi saya nggak pernah sih kayak tawuran atau nantang-nantangin orang nggak jelas gitu. Nah tapi gelute wi karo kanca dhewe nah. Ya kita kan kalau latihan kan ada kawan sparring Mas. Ada kawan sparring ataupun kalau misal lomba kan tetap ada lawannya. Jadi menurut saya dari dulu itu meskipun gelut itu tapi ya harus jelas. Kita buat latihan atau emang buat kompetisi. Kalau cuman sekedar buat gaya-gayaan aja ya buang-buang waktu, capek nanti udah gaya-gaya latihan 2 tahun main cuma 30 detik KO lagi. Siapa tuh? Inisial Jeffrey Nicole. Mohon maaf untuk fansnya Jeffrey Nicole yang sudah mendukung dia dengan sangat bagus. Aku kelingan WDI kan ngomong bahwa nek konco cah cilik umumnya delok kartun, we malah seneng delok tinju. Itu Diki ngomong ngono ya. Ya kalau hari Minggu zaman dulu kan di siaran TV itu kan mesti ada tuh siaran apa siaran langsung tinju. Ben minggu. Setiap minggu. Padahal cah cilik biasanya mangkel nek paen delok tinjunya to. Iki malah seneng delok tinju anjir. Pak ditaunya nih. Lebih apa ya? Lebih menarik tapi bukan berarti saya nggak suka kartun sih. Salah satu penyemangat saya untuk berlatih itu saya juga nonton kartun. Cuman kartun yang saya tonton ya bukan sing kayak Doraemon, Shinchan atau mungkin Detektif Conan. Paling yang saya tonton ya kayak One Piece, Naruto itu yang dari orang sing biasa nggak punya power apa-apa terus dengan giat berlatih akhirnya dia jadi kuat. Salah satu motivasi saya ya gak motivasi sih apa ya yang bikin saya greget gitu loh. Yang menginfluence. Ya yang menginfluence saya itu salah satunya ya kartun-kartun itu juga. Tapi di luar itu semua memang dulu saya lebih suka nonton tinju sih. Dragon Ball gak senang weh? Enggak. Ini kan yo gelut aslinya Dragon Ball. Bro. Dragon Ball Goblok orang. Aku pernah nonton Dragon Ball itu enggak suka karena waktu itu kayak terlalu lama gitu loh. Oh iya, ceritanya terlalu lama. Setengah jam tok tapi cuma gitu tok. Kayak Tsubasa itu tendangan Tsubasa, masa nunggu Tsubasa nendangnya masih nunggu 1 minggu baru sampai gawangnya Wakabayashi. Wakashimatsu. Wih 2 episode nyaduk-nyaduk biasa. 2 episode nyaduk-nyaduk. Wah kan di TV ya. Kayak kita ngobrol dia bingung sendiri. Ki ngobrol apa? Ki ngomong apa iki. Soalnya dia iki biasanya delok radio. Ngrungokno radio kok. Masa kamu delok? Masa merem. Berarti kecilik wis enek apa ya mambu-mambu ndelok tinju ngono wis. Iya. Aku pengen dadi serius. Tapi kan kalau di daerah kita dulu itu yang ramai kan pencak silat kan. Ya gak dulu sampai sekarang ya. Aku sampai sekarang. Aku
Banyak budaya bro, Nah. harus dilestarikan coy. Yang rame kan pencaksilat dengan saya sama orang tua itu kan nggak boleh kalau yang kayak gitu. Soalnya gini, pandangannya kan gara-gara oknum-oknum tertentu di pencaksilat yang bikin rusuh itu kan akhirnya orang yang nggak tahu tentang pencaksilat mikirnya juga negatif kan. Akhirnya pandangannya malah Ya. universal, padahal kan oknum ya. Oknum sebenarnya oknum banyak juga yang bagus. Kawan-kawan saya yang bagus itu juga banyak yang dari pencaksilat dan mereka ya nggak ada masalah apa-apa. Biasanya ya yang oknum-oknum yang rese itu biasanya yang bikin namanya makin jelek. Kok makin jelek kan maksudnya jadi jelek gitu Jadi loh. jelek Ya. maksudmu. Jadi jelek gitu loh. Bagus-bagus saja kan nggak ada sih menurut saya sampai sekarang cabang bela diri apapun kan nggak ada yang ngajarin negatif tuh. Berarti we juga penjaskes sih aslinya wis enek pikiran arep rono atau memang we pancen seneng olahraga. Kalau masalah penjaskes aku emang suka olahraga sih. Aku kenal pertama Aris ki nge-gym, Pak. Maksudnya ngerti kuliah, dek olahraga ini nge-gym Ning ndi? awalnya. Ya ning gym-gyman to, Pak. Kayak pertanyaan Masa ning Kali Kulon. Anjir kowe iki. Gak maksudnya gone ning daerah kene apa ning kota apa. Waktu itu neng Bluro. aku kenal lagi neng gym neng di. Anggrek timbang gak omong tuh ya sih. Gak roku pertama Emang dia mesti kan- gini ya? Emang mesti gini kalau diajak ngobrol. Panjen ngono wi. Wi gawan bayi. Ayo anak pertanyaan gak we? Wes Gak wis Wis rendah kita. Porong Rendah, Kak. Cok aja sasana sih. Bahas pribadi nih sih ya. Engko wi nguri wi. Perbedaan saya normal sih. Maksudnya iki mengan dhek state panjen kecilik to. Apa? Mencintai pergelutan wi. Asline ketoke kabeh bocah iki enek oh, Bris. Keinginan dari kecil mergo tontonan kuwi kok. Maksudnya piye? Yo efek dari tontonan Ya, itu ya. kuwi. Nah. Ya itu emang Wong jaman biyen sing pengaruh. ndeloke wayang itu dadi wayang. Tapi aku sendiri juga suka wayang loh. Oh, we. Iya. Pengen Loh, dadi wayang. iya, enggak awal dari apa ya kepribadian dari para satria-satria di wayang itu yang bikin apa ya bikin semangat gitu loh. Bahwasanya bagaimana seorang menurutmu ya si Rahwana itu jahat apa enggak? Kayak Rahwana itu kan dia kan mencuri cinta dari Antagonis toh. ya. Kalau dari cerita kan gitu. Coba kalau kita lihat dari perspektif yang lain. Misalnya Misalnya Rahwana itu bukan orang yang jahat. Karena apa? Karena dia itu memperjuangkan cintanya mati-matian. Sedangkan si Rama dia sudah tahu istrinya bakal dia tahu kalau istrinya itu dicuri sama Rahwana tapi dia nggak segera membebaskan. berarti wong sing memperjuangkan Dia sangat memperjuangkan cintanya. dengan mati-matian ki PDI. di perjuangan maksudmu, Cuk. Wah, ini kalau ini Berarti Jokowi juga jahat, Pak. Toh. Gak. Memperjuangkan anaknya mati-matian kok. enggak lah. Itu kan kalau kita lihatnya dari perspektif kita jengkel, misal kita jengkel sama Jokowi gitu ya. Anaknya dibelain mati-matian biar jadi ini. Tapi kalau kita berpikir dari perspektif yang berbeda, ya inilah perjuangan seorang ayah biar anaknya jadi orang yang sukses gitu. Berarti kita semua harus jadi Jokowi. Kaya nih Dindi iki mengapa tuh guru-gurune? Mbuh. Iki lho mesti mengenggoknya terlalu jauh. Perjuangan iso ning PDI gasot. Ya dari tontonan akhirnya kan emang bikin suka gitu loh. Akhirnya we mempelajari secara serius sih mulai kapan we? Mulai kuliah. Kuliah iki wis mulai we wah aku njajal melu latihan iki. Ya, dulu Pertama apa pertama? tinju. Oh boxing pertama. Ya, boxing. Boxing sing aduh gak ngerti ternyata fisik, Pak. Wah, iya. Coba apa ya? Wah, nemen no. Aku gak ngerti ya.
Ketoke no aduh nyawang no kan. Nggur gitu-gitu tok. Nginangin itu kan. Wah, ternyata rasanya Pak. Berarti melok ya. Tahu aku dilatih bangsat iki. Mati. Mantan koncone wis dhewe fisike wis sepuh ini. Tinju itu kalau Lagi-lagi gitu. Yoga ya wis wis setahunan ya. Ya setahun yang lalu paling ya. Tinju itu ya kalau dari penelitian itu 1 jamnya itu bisa bakar sampai sekitar 600 sampai 900 kalori tergantung intensitas sama apa program latihan kita. Kalau kita ngikutin dari awal gitu ya. Membakar bro 600 sampai 900 kalori kurang lebih. Kalau ngikutin semua programnya pasti nggak malas-malesan kayak gitu. Secepat itu untuk pembakarannya. 600 wi nasi padang sak porsi ya kira-kira ya. Nah. Jadi we bar mangan nasi padang sak porsi langsung tinju. Langsung hilang langsung. Pak. Iya. Maksudnya wis gak dadi kelemak ngono lho. Berarti rasa mangan ta. Mati toh. Padahal tinju tuh. logikane terbalik ya. Logikane. Rasa kadang. Ini benar out of the brain. Di luar otak. Atau jangan-jangan teragak duwe. Ayo maksudnya gue. Tapi apik memang berarti gak usah mangan padha karo tinju. Cepet ya mikirnya. Oh, iki stand up komedian nih. Sangat tidak masuk akal. Setelah neng kuliah wi masa mau tinju tok? Enggak, mari habis itu tinju itu terus belajar wushu santa. Aku pernah belajar wushu taulu juga sih, tapi enggak lama. Nyambung. Gak serantan we. Kayak aku enggak bisa cepat untuk menghafal jurus-jurus. Oh, ngono modelnya anu ya kudu ngafalan ya. Ya, kalau wushu taulu kan gitu, ada jurus-jurus anu. Kalau aku dulu kan ikutnya yang taulu itu ikut yang nanjen. Kan ada nanjen A, nanjen B, nanti terus pakai golok, bawa apa. Wah, enggak. Otakku ini terlalu bodoh ya. Oh, berarti mainnya anu ya. Full gerakan Ya, full gerakan. Kayaknya kontaknya kayaknya. Gak ada kontaknya Rainer. Terus we pertama anu Riz, pemain tinju ngono ya. Pengalamanmu pertama sparring iki piye Riz? Pengalaman pertama sparring itu aku sempat shock karena pengalaman pertama sparring aku sama kawanku namanya Roni. Halo Ron kalau kamu nonton ya. Jadi dia kena strike itu sini langsung bocor. Wah aku panik kan. Kan soalnya belum pernah. Baru pertama kan pertanyaannya pertama kali sparring. Gawe anu. Pakai glove no. Pakai glove, pakai apa namanya? Pakai head guard. Tapi kok bisa sampai ngono ya? Ya tetap bisa no. Glove, head guard ataupun mouth guard itu, gum shield itu kan cuma untuk mengurangi impact. Kalau pukulan kita powernya emang besar, ya nanti cedera tetap cedera. Berarti ya langsung celeng ngono ya. Iya. Nah, itu wis darah keluar kemana-mana kan aku panik tuh. Terus anu, dulu kok apa jenenge sampai mimisan. Terus katanya pelatihku wis enggak apa lanjutin aja. Kok nunjukin terus ya? Ya maksudnya main tetap main gitu loh. Dia itu tetap main terus nih. Iya main gak apa-apa. Dalam kondisi mimisan. Ya enggak lo dilapisi lah. Oh tak kira diumbar langsung. Pas kuliah nih. Nah, daerah udah kemana-mana mas. Daerah itu udah di matras gitu. Yo mana daerah makin lama makin banyak di matras yang repot aku lah kon ngepel kon resi darah. Darah wis kemana-mana waktu dek kuliah ning Kediri sampai Mojoroto, Bandar, sampai teko Ploso, Pace, ngono bareng sampean mas. Astagfirullahaladzim. Weh, jajal ya, musuki weh, wani gak weh? Tapi kayak gitu, makin lama itu makin terbiasa. Jadi kayak lihat kayak apa namanya, misal mukul orang terus orangnya apa matanya lebam atau sobek atau bibirnya sobek itu lama-lama wis terbiasa. Karena sparring itu kan melatih mental. Ya, emang mental. Pertama sekali jadi gini. Kenapa orang harus sparring? Karena sebagus apapun teknik kalian, sebagus apapun fisik kalian, kalau kalian gak berani untuk bertarung, sia-sia. Begitu pula sebaliknya, kalau kalian cuma berani bertarung tapi gak punya fisik dan juga teknik yang mumpuni, itu juga sia-sia juga. Yang penting menang wani 30 detik 12. Ngono nah deh. Ya ngono nah lah. Saya terus terang
Harapan saya itu main 3 ronde. Saiki jajal pomone digawe persentase. Mental ki berang persen dan fisik karo teknik ki berang persen. Pomo dalam sebuah pertandingan nih. Harusnya seimbang. 50-50 berarti. Ya enggak no. Kan Kan seimbang kan ada telu. Mental, fisik, teknik. Oh, telu berarti 33. Ya. Kayaknya Nah, harusnya faktor seimbang. lain kayaknya. Faktor laki ada sih. Untuk kemenangan tuh. Ya, untuk kemenangan seseorang Iya. neng sebuah pertandingan ki mental, fisik, apa teknik ya? Iya, teknik. Ki roto berarti ya. Harus Ini penting rata. kabeh ya. Penting semua. Berarti misalnya pemain mentalnya kuat ki, tapi dia gak duwe fisik, gak duwe teknik ya tetap. Ya, tetap bisa kalah nanti. Berarti kan wani tok tapi gak duwe teknik, gak duwe fisik ya. Manero. Cuman gini, kadang ada nilai plusnya juga untuk orang yang terlalu berani gitu ya. Terlalu berani biasanya kalau lawannya itu mentalnya jelek, mentalnya itu Ngedon lebih sih, ya. itu biasanya bisa lebih ngedon dulu. Berarti lebih penting mental berarti. Ya enggak hitungannya. juga, enggak bisa dikatakan gitu. Iya lah ngono kok emang. Loh, itu kan saya kan mengatakan kalau dua-duanya ini kan seimbang. Oh ya. Lah- Dalam kondisi berbeda Ah. berarti ya. Tapi kalau yang ini yang saya sebutkan yang kedua ini tadi kan karena lawannya mentalnya emang lebih lemah. Otomatis kan dia si B ini mentalnya lebih lemah, si A ini mentalnya nanti bisa lebih, jadi bisa melebihi persentase 100 itu. Munyer motone. Teknik mesin tapi. Mesin bubut mas. Kan bubut itu wong. Tapi mau diwalik Riz jajal. Fisik apik, teknik apik, mental kurang. Fisik apik, teknik apik, mental kurang. Yo habis mas. Malah habis ya ning Malah sebuah habis, pertandingan. iya. Yang bisa menguatkan kita ya, yang bisa menguatkan kita ketika fisik dan juga teknik sudah habis itu adalah mental mas. Mental itu bisa kuat karena kita sadar kita sudah melatih fisik dan juga teknik, akhirnya kan jadi pede. Kalau kita merasa kita kurang berlatih, loh kita mau pede dari mana? Itu kalau sudah masuk ke ranah atlet, mindsetnya seperti itu. Kalau mindsetnya orang asal tarung, orang asal gelut aja ya penting wani budal, menang kalah pikir carry, bonyok ora urusan carry. Jadi kayak gitu. Ya kembali lagi kita udah coba capek mas ya, main itu kan capek, di atas ring itu capek. Tapi kalau kita mentalnya itu memang sudah bagus, itu nanti bisa untuk memompa semangat kita. Jadi kayak adrenalin munggah. Nah naiknya. Kayak neng film-film nih biasanya kan wes kalah, Nah. tapi enek mengingat sesuatu sing Nah. perjuangannya masa lalu, Bener. pengorbanannya dia kan tiba-tiba. Ini kalau nggak salah ada sih petinju kalau nggak salah dari daerah Afrika ya. Itu sebenarnya dia main itu otaknya ya mohon maaf dia sebenarnya sudah meninggal. Waktu dia main itu sudah meninggal, tapi dia masih kelihatan main gerak terus itu karena apa ya? Semangatnya itu masih ada gitu loh. Masuk sampai Iya, enek serius. Siapa jenenge? Wong Afrika. Lutung kasar. Cangkret nembak ngomawur. Cangkret. Jadi gini, main kan. Terus itu lawan itu kan lari ke sini. Lari ke sini. Dia itu masih ngadap ke sini itu masih mukul-mukul, Mas. Membelakangi. Iya, membelakangi. Lawan. Sampai lawannya ini juga bingung, masih juga bingung. Dia masih di sini masih mukul-mukul. Ketika dihentikan ternyata dia sudah meninggal. Oh berarti pas gerak-gerak itu ternyata dia wis Iya. wis kene nyawa. Sebenarnya sebelum dia meninggal kuwi kan sebenarnya sudah kelelahan. Wis tenaga udah nggak bisa. Tensi. Tapi kan semangatnya masih ada. Jadi ketika sudah pindah alam itu yang bergerak itu cuma otot-ototnya dia. Otot-otot yang selama ini dia latih gitu loh. Ki materi podcast Sinteri gitu. Itu horor ini. Tadi kayak pernah dengar ya. Gak percaya aku tapi Mak Wi, Mak. Delok dhewe. Mungkin pas Wi Mas J urip, terus pas dihentikan Wi meninggal. Mungkin kayak ngono J masuk akal. Oh, enggak apa-apa sih kalau nanti bisa dicari. Ya engko teman-teman yang penasaran jajal dicari ya. Jenenge Lutung Kasarung. Pokoknya itu orang kulit hitam aku agak lupa kayak orang Afrika atau orang mana ya. Nek gak diubah nih Israel. Kayak Paling
batune jek satik. Menteri-menteri. Mbok kira remote cur. Ngawur ene batune bareng. Piye langsung lebu neng sasana apa iki? Kebiasaanmu melatih wong iki. Penak gak sih ngelatih kombate? Nek kowe pribadi ya. Kalau aku pribadi enak gak enak sih Mas. Tapi menurutku aku Coba celok Mas tau gak enak. Oh, iya. Mas. Soalnya biasanya gini. Lah enak gak enak sih Mas. Enaknya gini, enaknya itu emang aku dari awal kan dulu aku kan ngajar ya guru. Jadi udah terbiasa ngobrol, ngomong di depan orang gitu, sosialisasi, ngomong di depan orang gitu. Jadi ketika aku ngelatih itu ngasih penjelasan ke orang-orang itu ya enak-enak aja. Yang pertama itu, yang kedua ya emang aku suka olahraga ini sih. Jadi dimana aku ngerasain aku bisa membagi ilmu dan orang yang tak kasih ilmu itu dia bisa menyerap, bisa mengaplikasikan, itu ada kepuasan pribadi gitu. Ya nggak enaknya ya capek. Tapi namanya kerja tetap capek sih ya. Yo, anak sih ngomong bahwa tapi kan hobi kan. Hobi yang dibayar kan enak. Iya. Tapi nek terus-terusan yo pangkat Ya jadinya spesial, bosan, Bos. Mas. Jadinya sempat, jadi beberapa kali itu aku sempat ada bosennya juga. Jadi kayak rasanya bangun pagi latihan, nanti terus sampai malam kan Mas, aku jadwal sampai malam, nanti terus malam pulang tidur, bangun tidur, berangkat latihan lagi, gitu terus. Ya ada bosennya juga. Jadi ya enak ya nggak enak. Ah, iki pertanyaanku sing ndek enane tak takokne iki. Kan pertama kan hobimu kan latihan, combat sport anggaplah. Tapi dengan kesibukan sing ngono terus kan akhirnya enek bosen to kowe ngomong. Lah terus refreshingnya ganti apa? Ya refreshingku paling main game Mas. Main game atau ngedit video. Emang iya, aku sih suka Game ya. game gelut-gelutan wisan. Ya. Waduh itu Pak. Wah, main game itu kalau niatnya cari hiburan, tapi kalau kalah terus jadinya stres. Malah suntuk tambah nemen Makanya aku suka main game buat hiburan, tapi kalau emang sudah kalah terus ya udah aku selesai, aku geser ke ngedit video gitu. Oh, gitu. Ada kepuasan sih ketika hasil karya kita sudah jadi gitu. Jadi Rizky juga termasuk konten kreator teman-teman ya. Selain dia ngelatih combat, dia ya nggawe konten Pinju. Yo maksudnya combatnya ya digawe konten dan juga yang lain dia kadang nggawe podcast barang. Iya, podcast horor. Yang pengen ro dia ngomongnya horor bisa didelok ya nih YouTube Sinteri. Siniar misteri. Dia ngomongnya cerita-cerita horor tapi karo gelut ya. Nah, ini salah satu hal yang aku suka itu emang, kan tadi di awal aku ngomong aku itu suka ngobrol sama orang, terus suka dengerin orang cerita. Apalagi hal-hal yang masih jadi misteri gitu lah, antara iya apa enggak. Ya jujur aja beberapa kali sih aku denger orang-orang cerita itu, aku pribadi ada enggak percayanya juga. Tapi aku menikmatinya itu lebih ke kayak apa ya, kayak misterinya itu loh. Masa sih? Akhirnya kan jadi pertanyaan yang asik gitu kan menurutku. Terus hal-hal yang tidak terlihat itu kan seru gitu loh. Ya pokoknya barang-barang ngono kan kadang menimbulkan apa ya, perasaan sing ya wedi tapi ya nyandu. Kayak apa ya? Penasaran gitu loh. Penasaran. Rasanya penasaran. Ya enek wedine kaya enek penasaran. Iya padha koyo kowe pas ngoco ngono. Kayak emang lingu meneng. Kowe enak kowe ngrungokno kowe ngene pendengar kowe mak kowe. Ngomong iki yo wes lho masalahe. Iso dinikmati koncone podcast. Terus cilik. Soalnya saya ngobrol dhewe. Iku pas ini sampe ini saya tak ganti loh Mas. Koncone podcast deh dadi pendengar. Iya ta maksud bos. Tapi pengen latihan combat ora we? Gak kuat aku. Mosok gak kuat. Napasku. Nyoba prakteknya barang. Sesak napas aku. Iki gampang kehilangan oksigen nih jare.
Dan wis solusine gak? Oh. Nek dia merasa arep sesek iki roh solusine Apa? gak? Tuku tolak angin. Sumpah tak kok dhewe lho. Koyoke lho. Wi seseke wi gara-gara kaliren Mas. Wetenge kembung. Akhirnya malah sesek. Mangan Mas, mangan. Dengenane kan arep kemah to, Dek. Kemah ning Kediri to. Ana acara iki. Iki dadi apa sing biasanya jurit malam ta? Sing biasane ngedeni peserta. Dia ngerasa tau Pak, aku nek ning dataran tinggi iki gampang sesek ngono to. Terus dia tuku tolak angin. Cepiye. Apa hubungane? Bu aku dhewe iki bingung makanya tak pertanya. Angin ini oksigen itu kowe. Oh, nolak angin. Lah malah ngalih to mbok tolak. Gomlek. Tak tutupi enek tolakane. Asik. Karemu bos. Kuwi logikanya itu out of the brain. Logikane. Kene uteknya kosong. Kene uteke. Dan pertanyaan combat sport di Kabupaten Nganjuk iki pelatih bos piye to we? Panggone temu di. Oh, kalau lokasi sesana saya itu ada di Gedung Juang 45. Gedung Juang 45 buat yang belum tahu itu sebelah timurnya Rumah Sakit Umum. Di situ ada Gedung Juang, ruangannya itu ruangan yang sisi sebelah barat yang sebelah selatan. Jadi di situ nanti yang sebelah barat itu kan ada 2 ruangan. Ada ruangan utara, ada ruangan selatan. Nah, tempat saya itu yang di ruangan yang selatan itu. Ada kok tulisannya di atas, ada bannernya gitu di atas pintu. Orang ke situ mesti tahu sih, terutama kalau waktu latihan saya kan Senin, Rabu sama Jumat. Ya minusnya malam sih latihannya. Latihan kita baru bisa latihan itu sekitar jam 7 nanti sampai jam 9. Jadi kalau buat kalian yang pengen gabung langsung saja datang ke Sasana hari Senin, Rabu, Jumat jam 7 sampai jam 9. Neng Gedung Juang. Sisi di mang jajal baleni. Oh we. Gedung Juang bagian selatan. Selatan terus Kulon. barat. Yo, betul. Berarti ngrungokne. Tak konfirmasi. Soalnya dia emang kosong makanan. Ya aku ngamati kita emang yang ngono. Gedung Juang. Apakah tempat para pejuang? Mas sampean gak ngepil tuh Mas. Arep diarani ngepil tapi awake lemah. Dia jangkis sing sehat. Iso di-follow ya teman-teman ya, nek sing tertarik combat sport ya toh. Ya. Chandra di muka underscore combat sport. Ya. Nah, ning kono enek kegiatane cacah latihan, enek konten-kontennya Aris juga. Bisa ngecek sih lah minimal kayak apa sih kegiatan. Pengen gabung. Kok gak isu Mas? Ya saya jadwalnya nggak bisa Mas. Soalnya saya kan nggak sekedar ngelatih di sana aja. Saya juga ngelatih privatan di rumah-rumah itu sama latih gym juga. Jadi ya karena saya jadwal lumayan padat, akhirnya bisanya saya cuma malam itu. Ya udah, tak buka yang di jam malam. Sebenarnya banyak sih yang minta latihan pagi, yang minta latihan siang gitu. Cuman kan mereka mintanya kan baru akhir-akhir ini, baru sekitar 1 tahunan ini. Nah, sedangkan yang private sama saya kan udah lama Mas, udah bertahun-tahun, ada yang 5 tahun juga. 5 tahun privat ya. Latihan, ya, OTW 6 tahun ini. Enek wis. Ada. Ya. Sampai sekarang. Privat kan biasanya dilut ini ya, kok sampai 5 tahun. Nah. Gini, ada cara bagaimana Anda membuat nyaman klien Anda. Ya memang seperti itu. Berarti kan ya sama secara personal emang bisa meyakinkan orangnya gitu loh. Sebenarnya mungkin aslinya uangnya ya wis cukup oleh ilmune iso mlaku dhewe, tapi karena wis cocok karo Aris, wis nyaman di privat karo Aris, wis nyaman karo program latihannya, dia pengen terus dilatih karo Aris. Mungkin ya sing tak terjemahkan seperti itu. 5 tahun wis tuwek apa jek 6 ya? Oh, di atas kita sih, Mas. Ya mbiyen jek 6. Mbiyen sampai tua. Saiki wis tuwek di privat karo Aris. Oh iya, benar itu dulu mulai privat itu mungkin anaknya sekitar baru umur 1 tahun ya. Sekarang anaknya udah SD. Sampai anak SD berarti
perjalanannya anu iki. Sangune dintekne Aris. Loh, sampai sekarang anaknya itu latihan juga di Sasana. Melu. Oh, Ikut melu latihan di Sasana, latihan. iya ikut latihan di Sasana. Ya gini lah kalau gimana Anda membuat klien Anda itu selalu stay sama Anda gitu. Ya mungkin sampean bisa melatih secara profesional, secara personal sampean juga gak ada masalah gitu. Mungkin kan orang juga akan mungkin aman lah digawe digawe pelatihku ngono lho. Tiga jangka Ya, panjang. digawe jangka panjang. Apa sih programnya sing yo pokoknya benang merah lah. Kira-kira wong nek privat dek kowe iki oleh program apa ae. Yang pasti fisiknya nanti, yang pasti kalau aku sih nanti pertama tetap di fisik dulu. Di fisik nanti baru ke teknik. Kalau kita langsung masuk teknik tanpa fisik yang mumpuni, itu nggak bakal bisa jadi, Mas. Jadinya jelek. Misalnya kayak gini, kita mukul orang kalau nggak pernah latihan ya, bayangannya mukul itu gampang. Tapi ketika kamu pernah coba latihan kan, ternyata mukul susah ya. Ya. Soalnya ini enek faktor sikil barang Ya. gimana kowe nekane Duwe ya. kudu duwe bos. Nek duwe mlaku gendok kowe goblok. Gak pasti pengaruh sa awak inunyu iki ketoke kan tangan tok to, tapi ternyata sing gerakan sing bener iki. Gak sikil. Ini pakai daya tenaganya itu powernya sebenarnya dari kaki dulu. Dari kaki naik, nanti naik ke bahu, naik ke lengan, terus ke kepalan tangan ini. Ya, Jadi- jadi diuncal nih lho modele. Kayak diuncal nih, dincep nih. Sing bener ngono ternyata. No. Bukan berarti sampean badannya besar gitu ya, badan besar berotot terus pukulannya kenceng. Enggak juga, Mas. Itu biasanya pukulannya hambar. Badan besar, lengannya besar, untuk besar. Ya ini serius. Terus aman suruh mukul, belum tentu pukulannya kenceng. Mergo gak duwe tekniknya niku. Karena satu pastinya itu. Yang kedua penyaluran tenaganya itu kan nggak tahu caranya gimana. Bayangannya mukul itu yang penting ininya dikencengin terus mukul sekeras-kerasnya kan nggak gitu juga gitu loh. Ada penyaluran tenaga dari otot kaki kita naik ke atas. Jadi kalau sampean lihat orang badannya besar itu ya belum tentu dia bisa bertarung. Tapi kalau badannya besar terus dia bisa bertarung bagus ya tambah ngeri. Badan besar ini kudu diimbangi dengan teknik no loh. Nek maksudnya nek dalam sportivitasnya combat sport iki gak cukup awak gede tok no lho bro maksudnya iki. Itu masuk ke latihan. Yo, maksudnya kudu duwe teknik ngono. Kemeng terus fisik, teknik terus oleh kowe ketoke kok gawekne program makan barang to, konsultasi panganan. Ya beberapa ada yang minta program makan juga. Cuman aku mesti bilang kalau ikut program makan saya sampean nggak akan betah karena program makanku ini bikinin program makan yo intinya non gula non gula terus non minyak non tepung kayak gitu non karbo lah. Berarti clean food nih. Ya bener-bener akhirnya makan kan membosankan. Misal kamu pagi makan kentang sama putih telur nggak pakai bumbu apa-apa loh ya, nggak pakai bumbu apa-apa. Niku sampean sing masakno. Ya aku tidak bakal suka goreng. Oh, maksudnya ngeken resep ngono to. Ya cuma gitu dong. Ngekei program panganane Bo. Aku bisa bikin kayak gitu. Tapi ya nggak kayak apa namanya chef atau ahli gizi gitu sing mereka makanannya bisa variatif. Pokoknya kowe menjaga tok kan, Ya. menjaga ben gak panganannya terlalu. Karena yang bikin kita gemuk kan sebenarnya kan gula-gula itu sih. Iya, kita kadang nggak sadar dalam satu hari itu kita konsumsi banyak sekali gula. Ngopi enek gulone, Ngopi enek gulone. ngombe teh enek gulone, roti wi kan enek gulone asline, Pak. Kadang ada yang lucu. Sate tapi. Wah, Mana? ya nek sampean wis ngrasane manis, berarti ya gulanya nggak usah dikit nih, Mas. Nek sampai kerasa manis. Kita nggak bisa menyalahkan penjual makanan karena mereka kan butuhnya makanannya kan enak. Nah, jadi yang bisa ngontrol ya diri kita sendiri. Konyol kalau ada orang yang nyalahin, misal ya aku gemuk gara-gara aku beli di situ. Lu salah sendiri beli.
Apa nih saiki SS boba ngono iki. Kuwi kan ya bukannya mengkampanyekan elek ya. Cuman kan nek terlalu sering ngombe ngono kuwi kan gulone wah ngeri Ya. kuwi asline. Intinya ya jangan terlalu Ngombenan sering. lagi-lagi. Setok aku. Es batu. Masuk. Gak enek apa gulone tuh. Piye? Apa? Perasaan di channel-channel YouTube berarti ini bocah-bocah kosong itu cantik-cantik gitu ya. Ih gini. Kosong dan menyeramkan. Aduh, Min nemu ngene iki kontinu. Nemu. Dung celeng. Kodong celeng. Gak tapi Mas Wali seneng aku ngene iki. Kosong-kosongnya menghibur deh walaupun Kosongnya banget nih. kosongnya menghibur deh. Selalu menghibur. Aku seneng deh. aku sampai bingung. Piye? Ini tanya, tak jawab, tak jelasin tapi tetap kosong. Gak nyambung. gak ada timbal balik gitu loh. Mentok inget tidur. Sampeyan sing nanggep itu kok. Dulu waktu sekolah pernah digampar sama guru enggak. Gak ada malah sing gambar guru. Tapi privat bedino beres ya. Alhamdulillah tiap Mulai hari. isu. Dari pagi Mas. Dari Setengah jam. ya paling pagi jam 7. Dulu pernah paling pagi itu 5:30. Wah ya ngantuk. 5:30. Tapi ya demi cuan is number one, I am ready. Ya jenenge menghasilkan kan kadang ya dhewe bangga diusahakan ya. Isu sampai awan mungkin. Ya, lagi Enek lerene kan pasti awan ya. enek jedane. Jedaku sih sebenarnya nggak lama sih Mas, paling cuma sekitar 30 menit sampai 1 jam. Habis itu terus pindah ke tempat latihan lain, mesti private yang lain gitu. Per apa muridnya? Per muridnya pirang Berapa jam? Ya rata-rata 1 sampai 1,5 jam. Itu ada udah setengah mampus sih. Sama tanyain temennya ini. Mampus. Setengah. Mampus. Ya kan kesel bro asline ngono iki ketoke walaupun di sawang ya seru menyenangkan. Tapi kan piye fisik kabeh kabeh gerakane kan kuwi membutuhkan tenaga ngono lho. Lempoh bro asline sumpah. Makanya cobain Mas kapan-kapan. Nah, seru loh. Oh waduh kapan-kapan melu latihan iki ya to, gawe konten Sing delok ae, sampean sing ditonyone. Gak usah Mas, kalau sampean cuma di situ cuma nonton mending gak usah datang aja. Mending follow Chandra di muka combat sport nek pengen delok lek ngono iso. Bener, logika yang masuk akal sekali. Nek teko ya latihan sampeyan duwe karo gawe konten. Nah, gak apa, los. Lucu-lucuane gak apa-apa. Piye? Ya sampean piye maduk kak tonyoni. Kowe ngimpersonate Samsak. Meneng-menengan karo Sansa kayak siswinan. Ditonyoni murid-murid iki kan lumayan tuh bro, oleh keringet wae. Iya. Oleh samsak. Hah? Apa? Cakep. Gratis wae dilatih iki privat piye wae. Lu tonyone kowe.